Halo Sobat Santuy yang hobinya rebahan. Balik lagi di channel Unik loh. Dunia ini luas, dan setiap negara punya caranya sendiri untuk menjaga ketertiban, nilai budaya, atau bahkan selera pribadi para pemimpinnya. Tapi dari sekian banyak aturan yang berlaku di berbagai belahan dunia, ada yang kedengarannya bikin kita geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena hal-hal yang biasa banget di satu tempat, justru bisa jadi larangan besar di tempat lain. Di video kali ini, kita akan membahas larangan-larangan yang terbilang unik, bahkan absurd, yang berlaku resmi di negara-negara tertentu. Bukan cuma soal hukum, tapi juga soal cara masyarakat menilai apa yang dianggap baik, pantas, dan kadang aneh. Jadi, langsung saja kita simak rangkuman video berikut ini. Larangan permen karet, Singapura. Singapura dikenal sebagai salah satu negara terbersih di dunia, dan hal itu bukan tanpa sebab. Sejak tahun 1992, pemerintah memberlakukan larangan ketat terhadap penjualan dan impor permen karet. Aturan ini muncul setelah permen karet yang dibuang sembarangan seringkali menyumbat pintu otomatis MRT, membuat kursi umum lengket, dan merusak kebersihan kota secara keseluruhan. Pemerintah Singapura memandang hal ini sebagai ancaman serius terhadap ketertiban umum. Namun, larangan ini tidak sepenuhnya kaku. Pada tahun 2004, aturan ini sedikit dilonggarkan untuk permen karet medis, seperti jenis nikotin untuk terapi berhenti merokok tapi hanya bisa dibeli lewat apotek dengan pengawasan. Meski terkesan ekstrim bagi sebagian orang, larangan ini menjadi simbol betapa seriusnya Singapura menjaga ketertiban dan kenyamanan warganya. Dan sejauh ini, berhasil. Dilarang memberi nama aneh, Venezuela. Pemerintah Venezuela pernah mengambil langkah yang cukup tidak biasa, melarang orang tua memberi nama-nama yang dianggap terlalu aneh atau nyeleneh kepada anak-anak mereka. Nama-nama seperti Batman, Superman, hingga Hitler sempat tercatat dan menjadi polemik. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari risiko perundungan atau diskriminasi akibat nama yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Aturan ini muncul dari keprihatinan atas tren nama-nama ekstrim yang dianggap bisa merugikan perkembangan sosial dan psikologis anak. Nama yang terlalu mencolok bisa membuat anak jadi bahan ejekan, atau bahkan menghambat interaksi sosial mereka di kemudian hari. Dengan adanya pembatasan ini, negara mencoba memastikan bahwa hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat tidak terganggu oleh keputusan impulsif orang tua. Dilarang memelihara anjing, Iran. Di Iran, memelihara anjing bukan hanya sekadar soal selera, tapi bisa menjadi pelanggaran hukum. Pemerintah setempat memandang anjing sebagai simbol budaya barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tradisional. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir, aktivitas membawa anjing ke taman umum, berjalan-jalan di jalanan, bahkan memiliki anjing sebagai peliharaan rumah, menjadi hal yang dibatasi secara ketat. Larangan ini tak lepas dari pandangan bahwa anjing dianggap najis dalam ajaran Islam, dan kehadirannya di ruang publik dianggap tidak sesuai dengan norma religius yang dijunjung tinggi oleh pemerintah. Meski begitu, banyak warga, terutama dari kalangan urban dan muda, tetap menyayangi hewan ini dan mencoba mencari celah hukum agar tetap bisa memeliharanya secara diam-diam. Dilarang mobil warna hitam, Turkmenistan. Ashgabat, ibu kota Turkmenistan, dikenal dengan pemandangan kotanya yang dipenuhi gedung-gedung putih dan mobil-mobil berwarna terang. Sejak tahun 2018, pemerintah melarang mobil berwarna hitam beroperasi di kota tersebut. Alasannya, warna putih dianggap membawa keberuntungan dan harmoni, sementara warna gelap dikaitkan dengan hal negatif. Aturan ini bukan sekadar imbauan. Banyak pemilik mobil hitam dipaksa mengecat ulang kendaraannya menjadi warna terang jika ingin kembali menggunakannya di jalan raya. Bahkan kendaraan yang baru masuk negara bisa ditolak hanya karena warnanya. Kebijakan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan pribadi dan estetika pemimpin negara dalam menentukan kebijakan publik. Larangan film bioskop, Arab Saudi. Arab Saudi pernah menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang bioskop beroperasi selama hampir 35 tahun. Sejak awal 1980-an, kegiatan menonton film di ruang publik dianggap bertentangan dengan norma agama dan nilai konservatif yang berlaku. Pemerintah percaya bahwa film bisa membawa pengaruh budaya asing yang merusak moral masyarakat, terutama kaum muda. Namun,
Larangan tersebut mulai dilonggarkan pada tahun 2018 sebagai bagian dari program reformasi sosial besar-besaran yang dikenal dengan nama Vision 2030 *. Kini, bioskop telah kembali hadir di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, meskipun masih dalam pengawasan ketat. Langkah ini dianggap sebagai simbol keterbukaan Arab Saudi terhadap perubahan zaman, meski tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai fondasi utamanya. Wajib senyum, Italia. Di kota Milan, Italia, ada satu aturan yang terdengar cukup unik, tersenyum di tempat umum itu wajib secara hukum. Aturan ini sudah ada sejak abad ke-19 dan awalnya dimaksudkan untuk menjaga semangat positif warga di tengah situasi sosial politik yang menantang. Hukum tersebut mewajibkan penduduk dan pengunjung untuk menunjukkan ekspresi ramah, terutama di ruang publik, dan hanya membolehkan pengecualian dalam situasi duka seperti pemakaman atau saat berada di rumah sakit. Meskipun hukum ini jarang ditegakkan secara nyata di zaman modern, secara teknis aturan ini masih tercatat dan belum dicabut secara resmi. Ini menjadi semacam simbol budaya bahwa keramahan dianggap penting dalam kehidupan sosial masyarakat Milan. Jadi, meski kamu tidak akan ditangkap polisi karena cemberut, senyum bisa jadi kewajiban sosial yang tetap diapresiasi di kota ini. Dilarang gemuk, Jepang. Jepang memang dikenal sebagai negara dengan tingkat obesitas rendah, dan salah satu faktornya adalah adanya hukum yang dikenal sebagai Metabol Law. Undang-undang ini diberlakukan sejak 2008, di mana pemerintah menetapkan batas maksimal lingkar pinggang, 85 cm untuk pria dan 90 cm untuk wanita berusia 40 hingga 74 tahun. Jika seseorang melebihi batas tersebut, perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja bisa dikenakan sanksi, dan individu tersebut dianjurkan ikut program kesehatan. Tujuan utama dari aturan ini bukan untuk mempermalukan orang bertubuh besar, melainkan untuk mencegah penyakit terkait gaya hidup, seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Dengan sistem kesehatan nasional yang biayanya ditanggung pemerintah, Jepang melihat pencegahan sebagai solusi jangka panjang. Metabol Law menjadi salah satu bentuk nyata dari pendekatan kesehatan kolektif ala Jepang, disiplin, terukur, dan tanpa kompromi. Larangan kecap di sekolah, Prancis. Di Prancis, makanan bukan cuma soal gizi, tapi juga bagian penting dari warisan budaya. Maka tak heran kalau sejak tahun 2011, pemerintah melarang penggunaan kecup secara bebas di kantin sekolah. Saus tomat hanya boleh disajikan jika menemani kentang goreng, dan itu pun dengan jumlah yang terbatas. Aturan ini berlaku di sekolah dasar dan menengah demi menjaga keaslian cita rasa masakan Prancis. Larangan ini muncul sebagai reaksi terhadap meningkatnya pengaruh makanan cepat saji ala Amerika di kalangan anak muda. Pemerintah khawatir bahwa generasi muda akan kehilangan selera terhadap masakan tradisional seperti ratatouille, boeuf bourguignon, atau coq au vin. Dengan kata lain, ini adalah cara Prancis bilang, kami mencintai budaya kami, termasuk di piring makan siang anak-anak. Dilarang mengganggu pernikahan, Australia. Kalau kamu sedang menghadiri pernikahan di Australia, pastikan kamu tidak mencoba membuat kejutan atau lelucon saat upacara berlangsung. Karena di negara ini, mengganggu jalannya pernikahan secara hukum adalah tindakan ilegal. Aturan ini tertulis dalam hukum pidana, dan pelanggar bisa dikenai denda yang cukup besar, bahkan mencapai ribuan dolar Australia. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk upacara keagamaan, tapi juga untuk pernikahan sipil. Tindakan seperti berteriak, "Saya keberatan," membunyikan klakson di luar gedung, atau menyela janji nikah dengan komentar lucu, bisa dianggap mengganggu ketertiban dan kesakralan acara. Jadi, kalau kamu punya ide iseng untuk jadi pengacau pernikahan, demi konten lucu, pikir-pikir lagi deh. Dilarang menginjak uang, Thailand. Di Thailand, menginjak uang bukan sekadar tindakan tak sopan, tapi pelanggaran serius terhadap hukum. Pasalnya, uang kertas dan koin di negara ini menampilkan wajah Raja Thailand, yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Menginjak uang dianggap sebagai bentuk penghinaan langsung terhadap monarki, dan bisa dikenai hukuman pidana. Budaya penghormatan terhadap raja begitu kuat di Thailand. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang akan berdiri saat lagu kebangsaan diputar di bioskop atau acara umum. Maka tidak heran jika tindakan sekecil menginjak selembar uang, meski tidak sengaja, bisa memicu masalah hukum.
Kalau kamu berkunjung ke Thailand, pastikan untuk berhati-hati dengan uang tunai, bukan hanya karena nilainya, tapi juga karena makna simboliknya. Dari permen karet yang jadi barang terlarang, sampai mobil hitam yang gak boleh lewat jalan, kita baru aja melihat bagaimana hukum bisa terbentuk dari sesuatu yang sangat lokal dan sangat kontekstual. Kadang alasannya agama, kadang budaya, kadang juga karena pemimpinnya punya pandangan unik yang gak bisa diganggu-gugat. Tapi hal itu justru yang bikin kita sadar, yang normal di satu tempat, belum tentu dianggap wajar di tempat lain. Dan sebagai orang yang senang belajar, jalan-jalan, atau sekadar penasaran, penting banget buat tahu hal-hal seperti ini. Bukan cuma biar gak melanggar aturan waktu liburan, tapi juga supaya kita bisa lebih bijak melihat perbedaan. Jadi menurut kamu, dari semua larangan tadi, mana yang paling masuk akal? Dan mana yang paling konyol? Tulis di komentar, siapa tahu kita bisa diskusi seru di sana. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.